Sebelum mendengarkan cerita ini, silakan pakai headset atau earphone kalian untuk pengalaman cerita terbaik. Selamat mendengarkan. Bangun, nanti kesiangan loh, ucap Lia kepada suaminya, Iwan. Lia dan Iwan adalah pasangan muda yang masih berumur 25 tahunan. Mereka tinggal di sebuah rumah peninggalan dari rumah orang tuanya Iwan, karena kedua orang tuanya Iwan sudah meninggal dunia. Rumah itu berada di daerah Jawa Barat, dan di rumah itu gak cuma ada Lia dan Iwan. Ada juga adiknya Lia, namanya Via. Usia Via waktu itu sekitar 23 tahun. Via udah 1 bulan tinggal di rumah kakak iparnya. Alasannya, karena dari rumah Iwan dekat ke tempat kerja dia. Jaraknya gak begitu jauh lah, cuma sekitar 20 menitan. Sementara rumah orang tua Lia dan Via berada di daerah Sukabumi, 2 jam jaraknya dari rumah Iwan. Pagi itu, Lia dan Via pergi ke tempat mereka bekerja. Lia kerja di salah satu toko roti yang lokasinya juga dekat dari rumah suaminya. Berbeda dengan Via yang bekerja di salah satu minimarket. Sedangkan Iwan nih, dia memiliki usaha kontra HP di depan rumahnya. Nah, waktu itu sekitar jam 6 sore. Via pulang dari tempat kerjanya dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Hari itu, hujan benar-benar deras dan sekitar jam 7 sore. Lia belum juga pulang. Kok teh Lia belum pulang ya? Tanya Via kepada Iwan, kakak iparnya yang sedang duduk di depan TV. Gak tahu dek, mungkin lagi neduh, jawab Iwan kepada Via yang tiba-tiba berjalan dari kamarnya menuju pintu depan menunggu kakaknya pulang. Sini aja deh masuk, jangan di depan pintu. Nanti kakakmu juga pulang. Iya, A. Iwan dan adik iparnya akhirnya duduk berdua di depan TV. Mereka berdua yang tadinya saling diam dan fokus menonton TV. Akhirnya mereka saling bercerita. Obrolan itu dibuka dengan Iwan yang menanyakan soal bagaimana Via di kerjaannya. Sampai gak kerasa, sudah 1 jam mereka ngobrol. Lia masih belum pulang juga. Makin lama mereka ngobrol, obrolan mereka semakin ngalor ngidul. Sampai si Iwan nih mulai berbicara hal-hal hubungan intim dia bersama Lia. Dan mungkin karena terbawa suasana hujan yang masih deras, tiba-tiba Iwan menyentuhkan tangannya ke tangan Via. Dan anehnya, Via seperti orang kesetanan penuh nafsu. Iwan segera mematikan lampu ruang tengah dan mengunci pintu depan. Dan akhirnya mereka berdua melakukan hubungan badan di depan TV. Dan ketika mereka berdua sedang asik, tiba-tiba blak! Hai bodoh, lagi apa kalian berdua? Ucap seseorang dari samping jendela yang sedang menyentari mereka berdua dengan senter yang ada di handphonenya. Dan mungkin karena saking asiknya mereka berdua, sampai-sampai mereka tidak sadar kalau sedari tadi mereka sudah diintip. Pintu digedor. Brak, 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 buka. Dan setelah dibuka, ternyata itu adalah Lia, kakaknya Via. Di situ Lia menangis sejadi-jadinya melihat kelakuan suami dan adiknya itu. Dan tiba-tiba, pak, Lia menampar pipi adiknya. Kamu benar-benar jahat, dek. Itu suami kakak. Kejadian ini pasti kakak laporin ke abah. Via yang mendengar itu seketika menangis bersimpuh di kaki kakaknya. Via benar-benar takut
kalau sampai kejadian ini sampai ke kuping abahnya. Kamu juga, A. Dia adik aku. Kenapa kamu tega banget, A? Di situ Iwan hanya diam dan kemudian berkata, Yang, maafin aku. Kamu jangan bilang abah dan ibu. Kalau mereka tahu, kasihan Yang. Nanti mereka bisa sakit karena kepikiran. Maafin aku hilaf. Aku gak akan ngulangin lagi. Aku janji. Di situ Lia cuma nangis dan langsung pergi entah kemana. Dia membawa beberapa pakaian di tasnya. Amarah Lia benar-benar berada di puncaknya saat itu. Tapi bodohnya nih, bukannya berpikir atas kesalahan yang telah mereka buat, Iwan dan Via malah tidur satu kamar di kamarnya Iwan dan Lia dan kembali melakukan hal bodoh itu. Dan malam itu nih, ternyata Lia pergi ke rumah temannya dan nginap di rumah temannya dan menceritakan perbuatan suami dan adiknya itu kepada temannya dan pulang di keesokan paginya. Hubungan Iwan dan Lia agak renggang setelah kejadian malam itu. Tapi entah kenapa, Lia seakan tidak bisa melepaskan suaminya itu. Dia benar-benar dibutakan dengan cintanya. Apapun yang dikatakan oleh suaminya, Lia selalu nurut. Via dan Iwan juga sudah tidak pernah saling sapa. Tapi itu cuma di depan Lia. Karena kenyataannya nih, mereka masih sangat dekat dan saling berbalas pesan di handphone mereka. Dan mungkin hubungan mereka sedang panas-panasnya. Dan yang lebih parahnya, mereka berdua sering menyewa kamar hotel untuk berhubungan dan suka janjian di luar rumah. Dan Lia gak pernah tahu akan kejadian itu. Anehnya, Via seperti hilang akal bila menyangkut soal Iwan. Via akan selalu menuruti ajakan Iwan berhubungan intim kepadanya, kapanpun dan dimanapun. Sampai singkat cerita 8 bulan berlalu nih. Kakaknya Lia dan Vina berkunjung ke rumah Iwan. Namanya Teh Yani. Saat itu, Teh Yani membawa anaknya yang usianya masih 1 tahunan. Teh Yani menceritakan kepada Lia dan Iwan tentang kebejatan suaminya yang suka berjudi dan main perempuan. Tinggalin aja Teh, laki-laki begitu mah, ucap Iwan kepada Teh Yani. Mata Lia seketika menatap ke arah suaminya dengan tatapan yang sinis. Sampai singkat cerita waktu itu jam 1 siang. Akhirnya Teh Yani berniat pamit pulang, tapi ditahan oleh Lia. Teh, nginep aja, besok baru pulang. Lagian si Dede lagi asik main tuh sama Via di kamar. Dan akhirnya Teh Yani mengiyakan tawaran Lia dan menginap sehari di rumah adiknya itu. Hari itu adalah hari Sabtu. Via libur hari itu. Oh iya Teh, maafin ya, Lia masuk kerja dulu. Nanti jam 9 Lia pulang kok. Gak apa-apa ya Teh? Singkat cerita 1 jam berlalu. Lia sudah berangkat kerja dari tadi. Iwan dan Teh Yani asik mengobrol di ruangan tamu. Teh Yani di situ nampak senang mengobrol dengan Iwan karena memang si Iwan pintar berbicara. Sampai akhirnya mereka berdua terbawa suasana. Iwan mendekatkan wajahnya ke Teh Yani dan mereka berdua akhirnya ciuman di ruangan itu. Dan karena takut ketahuan oleh Via, akhirnya mereka masuk ke kamar Iwan dan berhubungan di kamar itu. Entah ilmu apa yang dipakai oleh Iwan, karena setiap wanita yang diajak ngobrol olehnya seketika langsung mau diajak berhubungan badan. Perbuatan Iwan memang benar-benar bejat. Ketiga kakak beradik itu semuanya sudah digauli oleh Iwan. Sampai singkat cerita 2 bulan kemudian, Via mengadukan tentang kehamilannya kepada Iwan. Aku hamil. Gimana, Aku takut Teh Lia dan Abah sama ibu tahu.
ucap Via kepada Iwan yang sedang duduk santai di konter HP miliknya. Iwan yang mendengar itu langsung mengajak Via masuk ke dalam rumah. Dia takut pembicaraan itu terdengar oleh orang lain. "Dek, kamu gugurin ya. Bahaya kalau kakak sama orang tuamu tahu. Bisa dibunuh aku sama abah, Dek. Gimana caranya, A? Aku gak ngerti apa-apa soal ini," tanya Via ke Iwan. "Nanti aku pikirin caranya, Dek." Dan sejak pembicaraan itu, Iwan mulai menjaga jarak dengan Via. Dia seperti orang yang lepas dari tanggung jawabnya. Via terus-terusan meminta pertanggungjawaban dari kakak iparnya itu. Padahal sebenarnya dia juga tahu gak mungkin Iwan menikahi dia karena Iwan suami dari kakaknya. Semua itu Via lakukan karena Via udah gak tahu harus bagaimana. Sampai singkat cerita, Via jatuh sakit. Dadanya sesak, perut dan kepalanya seperti ditusuk-tusuk. Dan anehnya, sakit itu cuma di jam-jam tertentu, di waktu maghrib dan jam 1 malam. Lia yang mengetahui kalau adiknya sakit langsung membawanya ke klinik yang dekat dari rumahnya. Tapi mantri di klinik itu bilang kalau Via cuma kurang istirahat. Beberapa hari setelah itu, sakit Via makin parah. Sampai akhirnya dia dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tua Via, dia diobati dengan beberapa orang pintar yang ada di sana. Semua orang pintar yang ada di sana nggak sanggup mengobati Via. Sampai akhirnya ada satu orang pintar yang cukup terkenal di daerahnya. Namanya Pak Iman. Dan Pak Iman bilang kalau Via ini terkena guna-guna, dan orang yang mengguna-guna Via adalah orang dekat. Iwan yang ngedengar ucapan dari Pak Iman, seketika badannya panas dingin. Dia takut kalau kebejatannya itu sampai ketahuan oleh mertuanya. Dimulailah ritual penyembuhan Via. Via dibaringkan di ruang tengah, dan baru aja Pak Iman melafalkan mantra, tubuh Via bergetar hebat. Tiba-tiba Via merangkak dengan wajahnya yang seketika pucat. Via kerasukan dan berkata, "Jangan coba-coba ganggu saya, atau kalian semua akan mati." Ibu Via hanya menangis melihat keadaan anak bungsunya itu. Via tertawa sekencang-kencangnya sambil memukul-mukul perutnya itu. "Cukup, keluar kamu dari badan ini, atau kamu saya bakar," ucap Pak Iman sambil menyipratkan air yang dia bawa. Via tiba-tiba teriak kesakitan. "Siapa kamu? Siapa majikanmu?" tanya Pak Iman kepada sosok yang ada di dalam tubuhnya Via. Via tetap teriak kesakitan, tidak menjawab pertanyaan dari Pak Iman. "Oke, kalau kamu keras kepala." Pak Iman memerintahkan orang-orang yang ada di ruangan itu untuk memegangi tangan Via dan meminumkan air mantra itu kepada Via. Via seketika menggelinjang hebat, dan yang membuat semua orang kaget dan memundurkan langkahnya. Ketika mereka semua melihat gumpalan darah dari kemaluan Via, Via mengambil gumpalan darah itu dan memasukkannya ke mulut untuk memakannya. "Ku makan janin ini." Dengan cepat, Pak Iman langsung memukul tangan Via, dan terjatuhlah gumpalan darah yang ternyata itu adalah janin bayi yang dikandung oleh Via. Pak Iman menyemburkan air ke muka Via, yang seketika Via berteriak dan kesakitan. Dan akhirnya Via melotot menunjuk ke arah Iwan dan berkata, "Dia majikanku. Dia juga yang menyuruhku. Anak ini menjadi korban nafsu bejatnya." Iwan yang dengar itu langsung lari dan kabur dari rumah itu. Dan ketika abahnya Via mau mengajar Iwan, abahnya Via ditahan oleh Pak Iman. "Jangan, Pak, jangan dikejar. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menyembuhkan Via."
Karena setelah sosok itu pergi, Via pingsan dengan pendarahan yang hebat. Berbarengan dengan pingsannya Via, Lia juga ikut pingsan karena pengaruh guna-guna dari Iwan itu. Dan ternyata sejak awal pertemuan Lia dan Iwan, Lia sudah diguna-guna oleh Iwan. Makanya Lia gak akan bisa ninggalin Iwan sampai kapanpun sebelum guna-guna itu benar-benar hilang. Berbeda dengan Via, dia bukan hanya dipelet, tapi Via juga dipengaruhi guna-guna santet. Karena Iwan kesal dengan Via yang terus-menerus meminta pertanggungjawaban karena sudah dihamili oleh Iwan. Dan itu semua menurut penuturan dari Pak Iman. Oke, kita lanjut keadaan di rumah abahnya Via dan Lia. Karena pendarahan Via yang cukup hebat, gak pakai lama, Via buru-buru dibawa ke rumah sakit yang ada di kota. Dan naasnya, Via meregang nyawanya ketika di perjalanan. Via wafat bersama jabang bayinya. Benar-benar sangat memprihatinkan. Singkat cerita, setelah Via dimakamkan nih, abah Via dan beberapa pamannya pergi ke rumah Iwan untuk membalaskan dendam kepada Iwan. Tapi Iwan sudah tidak ada di rumahnya. Entah kemana Iwan pergi meninggalkan rumah itu. Sampai singkat cerita, setelah 7 hari kematian Via, ketika Lia sedang duduk di depan rumahnya, Lia melihat sosok Via yang duduk di atas pohon sambil menggendong bayinya. Sosok Via terus menangis sambil menguncang-uncangkan kakinya. Lia yang lihat itu, entah kenapa saat itu rasa takutnya seolah hilang. Dan dia menghampiri sosok adiknya dan berkata, "Dek, maafin kakak ya sayang. Kamu yang tenang di sana. Kakak bakal cari laki-laki biadab itu dan membalaskan dendammu." Dan setelah kejadian itu, Lia tinggal bersama abah dan ibunya. Dan setelah 3 tahun nih, Lia menikah dengan seorang laki-laki pilihan dia. Oke teman-teman, begitu aja ceritanya nih. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan cerita ini semoga bisa menemani tidur kalian. Dan akhirnya, gue Bang Otong izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.